Halo, kembali lagi di sini kata dia. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini Mimin akan membagikan kisah seorang istri yang mengalami KDRT dalam rumah tangga. Langsung simak saja kisahnya. Lisa, seorang perempuan 25 tahun di Lampung, juga mengalami kekerasan psikis dari suaminya. Lisa ialah santriwati di sebuah ponpes di Lampung yang difatwa sesat oleh MUI pada 2015, namun ternyata tetap beroperasi hingga kini. Suami Lisa yang berusia 27 tahun ialah imam di ponpes tersebut. Di ponpes itu pula, Lisa pertama kali bertemu suaminya. Mereka menikah setelah masa perkenalan, ta'aruf yang singkat. Sebelum menikah, Lisa sempat bertanya-tanya kepada lelaki itu soal ajaran di ponpes yang menurutnya janggal. Namun, tiap bertanya, Lisa selalu dimarahi. Dia marah, bilang, "Kamu ini harusnya nurut," kata Lisa kepada kumparan. Meski tak srek dengan perilaku lelaki itu, Lisa akhirnya tetap bersedia menikah dengannya. Status pimpinan pesantren cukup meyakinkan bagi Lisa kala itu. "Saya kayak tutup mata karena percaya saja sama agama dia. Soalnya dia imam ponpes," ujar Lisa. Lisa dan suaminya kemudian membuat perjanjian pranikah. Namun belakangan, Lisa baru sadar bahwa perjanjian itu tak punya kekuatan hukum, karena tidak hitam di atas putih. Sebatas lisan saja. Tahun 2022, Lisa menikah di ponpes. Malang tak dapat ditolak, suaminya ternyata temperamental. Ia gampang emosi, sering berbohong, bahkan jarang menafkahi Lisa. "Semua yang ada di perjanjian lisan pranikah, dia langgar," kata Lisa. Menurut Lisa, suaminya sering bilang punya banyak utang pernikahan. Alasan itulah yang dipakai untuk tidak menafkahi Lisa. Namun, Lisa curiga dan mencari tahu kondisi keuangan suaminya. Dari penelusuran diam-diamnya, Lisa mengetahui bahwa suaminya bukannya tak punya duit, tapi duit itu ia pakai untuk keperluan dan kesenangan pribadi. Kayak buat beli rokok atau upgrade spare parts laptop dia, jelas Lisa. Malahan, ujar Lisa, ia pernah melihat langsung kegenitan suaminya. Kala itu mereka sedang pergi bersama, dan si suami tiba-tiba mencubit paha perempuan lain di depan mata Lisa. Tumpukan keanehan itu tak bisa lagi dipendam Lisa. Ia menceritakan tabiat buruk suaminya kepada sahabatnya. Sialnya, suaminya kemudian mengetahui hal itu dan mengamuk. "Pas dia tahu, aku cerita ke orang lain, HP aku dibanting," kata Lisa. Namun yang paling parah adalah ketika suaminya beberapa kali memaksa berhubungan intim sambil direkam kamera ponsel. Kondisi itu diperkeruh dengan ibu mertuanya yang menyindir-nyindir Lisa agar menuruti kemauan suaminya. Dan Lisa tinggal bersama ibu mertuanya. Terang Lisa merasa tak nyaman. "Padahal saya bilang enggak, beneran saya enggak mau. Tapi tetap dipaksa, suami," dibilang. Ayolah, direkam," ujar Lisa. Situasi absurd yang membuat Lisa tak nyaman, itu berlangsung hingga usia kehamilannya genap 6 bulan. Setelahnya, ia memutuskan keluar dari rumah ibu mertuanya dan menggugat cerai suaminya. Sejak saat itu, Lisa berjuang mencari duit sendiri-sendiri. Untuk kebutuhan sehari-hari, ia memakai uang tabungan dan mencoba berjualan minuman secara online. Mirisnya, saat sang anak lahir, suami Lisa malah makin jarang menafkahi. "Dia kasih nafkah suka-suka aja. Kadang 50.000 per minggu, kadang 400.000, tapi seringnya nggak ngasih," kata Lisa. Setelah menceritakan semua keluh kesahnya selama tinggal bersama sang suami yang kurang dari setahun, pengadilan agama setempat menyetujui gugatan cerai Lisa. Lisa menghabiskan uang sekitar 1,6 juta untuk biaya perceraiannya. Ia sempat ditawari jasa pengacara sebesar 5 juta, namun memilih untuk mengurus perceraiannya sendiri karena ia tak punya banyak uang. Setelah anaknya lahir, Lisa sempat mengundang bekas suaminya untuk membantu acara syukuran. Namun setelahnya si mantan menghilang tanpa kabar, tak menjenguk-jenguk anak mereka. Hingga suatu saat mantan suaminya itu mengirimkan pesan via WhatsApp yang mengatakan bahwa mengurus anak harus ikhlas sehingga Lisa tidak perlu meminta nafkah anak kepadanya. Tentu saja, itu juga merupakan pernyataan gamblang bahwa si mantan suami tidak hendak memenuhi tanggung jawabnya atas anak tersebut.
Bertemu harapan setelah bercerai seperti Mirna yang bahagia usai bercerai, hal serupa dirasakan Lisa. Awalnya, ia berinisiatif mencari layanan konseling di salah satu rumah sakit. Ia pun sempat menceritakan semua prahara rumah tangganya kepada psikolog. Berikutnya, ia mengunjungi para kerabatnya yang telah lama tak bertemu dengannya di Jakarta dan Bandung. Setelah bertegur sapa, mengobrol panjang, dan tinggal bersama mereka, Lisa merasa psikisnya membaik secara signifikan. Inilah dampak dukungan dari sanak saudara. Saya bisa merasakan hal-hal lain. Oh, masih ada kehidupan dan harapan. Jadi yang membuat saya bisa bangkit adalah saudara-saudara saya. Tentu saja trauma masih tersisa di diri Lisa. Ia masih belum sanggup bertatap muka langsung dengan lelaki di luar keluarganya. Tiap kali melihat laki-laki, ia selalu ketakutan. Menurut Lisa, kasus KDRT psikis yang ia alami ini, tak ia laporkan ke Komnas Perempuan, karena ia tidak tahu informasi soal itu. Tidak tahu pula cara menghubungi mereka. Ia sama sekali tak tahu harus bagaimana atau kemana saat menghadapi KDRT. Memang pemerintah punya layanan apa yang tidak susah dijangkau? Tanya Lisa polos. Ia berharap, setidak-tidaknya pemerintah dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma semacam pengacara pro bono, gratis, untuk korban KDRT yang menggugat cerai suaminya. Kasihlah keringanan. Yang menggugat cerai ini korban, dengan anak yang jadi taruhan. Kenapa nggak ada keringanan? Itulah kisah Lisa korban KDRT dalam rumah tangganya. Semoga kejadian tersebut tidak menimpa kita semua. Dan selalu waspada ketika memilih pasangan sebelum ke jenjang pernikahan. Terima kasih sudah berkunjung ke sini, jangan lupa untuk like dan subscribe.